Shalom, puji nama Tuhan. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Biarlah kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami dapat pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan pimpin kami, hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau ya Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Engkau ya Tuhan. Baik yang memimpin pujian, pemain musik ya Tuhan, multimedia, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah singkapkan rahasia Tuhan yang tersembunyi Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada kuasa yang bukan daripada Engkau yang akan mengganggu jalan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati, kami tanggi, kami usir keluar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Semua ini kami berhalaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin, 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 amin. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan
percaya Tuhan, walaupun kita beribadah secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi semangat kita Tuhan untuk tetap melayani-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari semuanya untuk bangkit berdiri, mari kita serukan nama Tuhan.
Tuhan bagi kami boleh nikmati hari ini di dalam ibadah kami kepada Engkau. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Tuhan, itu sudah naik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kami sampaikan, hari ini Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Dan saat ini Tuhan, siaplah kami Tuhan untuk diberkati, dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami Tuhan selalu rindu dan haus akan firman-Mu. Karena kami tahu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, biarlah kami terus dipenuhi oleh kuasa firman-Mu. Sehingga di dalam kami menjalani hidup kami ini Tuhan, di dalam kami menjalani setiap persoalan kami mampukan ada kekuatan firman dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua baik di tempat ini maupun di rumah. Tuhan yang mengurapi kami sehingga firman Tuhan disampaikan, itulah yang menjadi isi hati Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siapkan untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya jemaat Tuhan ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya juga setiap kita tetap ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melihat dari firman Allah. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melihat di dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Kita akan baca di sana mulai ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15, satu perikop. Saya akan bacakan buat kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 mulai ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Allah. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menjeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Tuhan Yesus memberkati, amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bagaimana Stefanus yang dipakai oleh Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana dia dikaruniai karunia dari Tuhan. Ya. Itu sebabnya pagi hari ini
kita akan melihat satu kebenaran Allah yang saya ambil atau saya beri judul memiliki karakter ilahi, memiliki karakter Kristus. Dan saya percaya kita semua juga rindu untuk memiliki karakter ilahi itu. Namun bagaimana ketika kita menerima begitu banyak juga tantangan seperti yang dialami oleh seorang yang bernama Stefanus. Begitu banyak orang yang tidak suka di antara orang-orang yang kita sudah baca tadi, ya. Bagaimana ketika dia tampil, ketika dia menyampaikan kebenaran Allah, dikatakan dalam ayatnya yang ke-8 berkata bahwa di sana Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Kalau kita melihat dari kehidupan seorang Stefanus di situ, dalam satu perikop ini ada 3 hal di sana, ada 3 karakter ilahi yang ada dalam hidupnya. Dia penuh dengan karunia, dia penuh dengan kuasa. Bahkan di dalam ayat yang bagaimana dikatakan oleh firman Allah, ayat yang ke-15 di sana, orang-orang melihat dia seperti mukanya seperti malaikat. Bahkan lebih daripada itu, karena apa? Dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki karunia itu? Bagaimana kita bisa memiliki karakter ilahi dalam hidup kita? Sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya, yang mengikut Tuhan, memiliki hal-hal yang dimiliki oleh Stefanus. Ya. Baru-baru ini bahkan kalau tidak terhalang dengan kondisi situasi yang ada, bagaimana kita memperingati atau menantikan janji Tuhan tentang ketuangan Roh Kudus. Dan di mana hari ini adalah kita memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang setia berdoa, yang tekun menanti janji Tuhan. Dan kita butuh itu, kita butuh karunia-karunia Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh Roh Kudus itu dalam hidup kita. Karena kalau kita melihat perjalanan dari Stefanus ini, kalau tidak ada kuasa, kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, saya percaya dia tidak akan bisa, dia akan sanggup. Tetapi kita melihat walaupun berbagai macam tuduhan yang dialamatkan kepada dia, walaupun orang-orang menghasut, banyak menghasut untuk supaya Stefanus ini dihukum, namun dia dengan tenang tetap menghadapi, dengan tenang tetap ada di situasi seperti itu. Demikian juga dengan hidup kita. Kita hanya mampu bertahan, kita hanya mampu bertahan di dalam iman kita kepada Allah ketika kita punya kuasa, ketika kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Allah berkata dia menjamin setiap kehidupan kita, karena dia adalah kekuatan kita. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, karakter ilahi, karakter Kristus yang dimiliki oleh Stefanus adalah hal yang pertama kita bisa melihat di sana dikatakan oleh firman Allah, yaitu Stefanus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Seorang yang hidup, dikatakan oleh firman Allah dalam Efesus 5, dikatakan bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus, kita harus penuh dipimpin dengan Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Sangat penting Roh Kudus yang memimpin hidup kita, menjalani hari-hari kita, menjalani kehidupan kita di saat-saat ini. Ya. Karena tantangan ini banyak yang kita akan alami. Tantangan begitu besar yang kita sedang alami di depan kita, yang kita sedang hadapi di depan kita ini. Mungkin kita berbicara, oh karena ini ada virus ini. Iya, tetapi virus ini banyak menyerang di berbagai, baik dalam ekonomi, kesehatan. Tetapi saya percaya dalam hidup kita bahwa apapun itu bentuk yang datang dalam hidup kita, ketika kita punya kuasa, ketika kita ada kuasa dalam hidup kita, ketika kita ada Roh Kudus, maka percayalah, dikatakan Roh Kudus itu yang akan menuntun terus perjalanan hidup kita. Roh Kudus terus itu yang akan membimbing setiap hidup kita, mengajarkan kita tentang hal-hal yang kita harus lakukan. Itu yang dikatakan oleh Injil Yohanes.
Fungsikan dia dalam hidup kita, fungsikan Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita, setiap jemaat Tuhan yang ada, supaya dia tetap ada dalam hidup kita. Maka kita seperti Stefanus, enjoy aja dia menjalani hal-hal seperti ini. Bahkan nyawa taruhannya itu Stefanus, bahkan nyawa yang dia taruhkan untuk mempertahankan iman, mempertahankan kuasa yang ada dalam hidupnya. Dia tidak lawan pakai dengan kekuatannya, tetapi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya, bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tetap melayani Tuhan. Dia akan tetap setia melayani Tuhan. Dia akan tetap setia mengiring Tuhan. Dengan apa? Dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya kita semua punya karunia-karunia Tuhan. Dan itu yang kita harus minta kepada Tuhan. Karunia apa? Tuhan memberikan itu supaya kita bisa mengerjakan itu dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama dalam kita bisa pelajari dari Stefanus, yaitu karakter ilahi yang ada kepada dia, karakter Kristus yang ada kepada Stefanus, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hal yang kedua yang ada kepada Stefanus, yaitu dikatakan bahwa Stefanus penuh dengan hikmat. Ayatnya yang ke-10 tadi berkata di sana. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Stefanus ini penuh dengan hikmat. Hikmat itu penting. Hikmat itu penting dalam hidup kita, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah bertindak, supaya kita tidak salah melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Ada pertimbangan di sana, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan sebelum kita menjalaninya. Amsal pasalnya yang kedua ayat yang ke-6, kita lihat di sana Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi tentunya kita meminta hikmat itu kepada yang punya hikmat. Salomo dalam hidupnya dikatakan apa yang kurang dari Salomo? Dia memiliki hikmat, dia mempunyai pengetahuan, semua ada pada dia. Kenapa? Walaupun dia memiliki segala-galanya, dia punya segala-galanya, itu Salomo. Tetapi yang terpenting dalam hidupnya, Salomo berkata, yang mempunyai hikmat itu adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Salomo, dia menyadari bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itulah dari Tuhan. Itu berbicara tentang hikmat. Karena hikmat itu ketika Tuhan yang berikan, dikatakan oleh firman Allah, itu dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya katakan tadi bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mengerjakan sesuatu, bahwa inilah yang Tuhan mau, supaya segala sesuatu kita pertanyakan kepada Tuhan. Seperti Daud berkata, Tuhan kalau engkau yang suruh aku maju, tetapi kalau engkau yang tidak suruh, aku tidak mau. Kenapa? Daud tahu konsekuensinya ke depan. Kalau Tuhan yang suruh berarti kemenangan ada di pihak dia. Tetapi ketika kita melangkah dengan pikiran, dengan kepandaian kita manusia, maka Daud tahu adalah kekalahan mereka akan alami. Itu sebabnya perlu sekali ini minta kepada Tuhan yang mempunyai hikmat. Salomo dia berseru, dia minta kepada Tuhan karena dia tahu kalau dia diberikan oleh hikmat, dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan, datang kepandaian. Stefanus penuh dengan hikmat, sehingga dikatakan oleh firman Allah dalam ayat yang ke-10, hikmat yang ada pada dia, orang-orang pada waktu itu tidak mampu untuk menandinginya. Haleluya. Mereka
tidak bisa menandingi, mereka tidak bisa membantah apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan. Namun dengan berbagai cara akhirnya mereka mau menjatuhkan dia. Tetapi dengan hikmat dan kuasa roh yang ada dikatakan oleh firman Allah dalam ayat yang ke-10 tadi, maka dia terus berbicara tentang kebenaran. Tentunya hikmat itu akan membawa kita untuk berbicara tentang kebenaran, karena hikmat itu dari Tuhan. Hal yang ketiga dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, di sana dikatakan karena Stefanus penuh dengan iman. Karena Stefanus ini penuh dengan iman, hikmat dan iman itu harus berjalan bersama-sama. Hikmat dan iman itu harus berjalan bersama-sama, tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana Stefanus dikatakan bahwa di dalam kehidupan orang yang percaya itu sangat butuh sekali yang namanya iman. Kalau mau berbicara iman, semua jemaat sudah tahu apa itu iman. Apa itu iman? Apa itu percaya kepada Tuhan? Segala sesuatu kita harus percayakan kepada Tuhan. Segala sesuatu hidup kita ini, apapun pekerjaan, usaha kita, keluarga, rumah tangga, percayakanlah itu kepada Tuhan dan beriman, percaya bahwa Tuhanlah yang ada, Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang ada dalam hidup kita. Beriman apapun yang kita alami. Dan tentunya saat-saat ini iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Apa yang kita imani kepada Tuhan? Kita berkata, Tuhan, saya beriman, saya percaya situasi seperti ini akan segera berlalu. Situasi seperti ini akan segera Tuhan pulihkan. Itu berbicara iman. Itu berbicara kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bahkan Ibrani berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan akan nyatakan dan buktikan dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita harapkan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kita percaya sungguh kepada Tuhan. Dan hal yang keempat dikatakan bahwa dalam ayatnya yang ke-8 berkata bahwa dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Yang keempat ini berbicara tentang Stefanus memiliki karakter ilahi dengan dipenuhi karakter atau karunia dari Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan karunia-karunia, orang yang memiliki karunia-karunia dari Tuhan, di dalam Kisah pasal 7 di sana berkata bahwa dialah orang yang hatinya baik. Tentunya bisa dipercayai. Allah mau mempercayai dia sehingga diberikan karunia-karunia atau keterampilan-keterampilan yang kita bisa berbicara juga tentang keterampilan itu dalam hidup kita. Apa kita percaya semua kita punya keterampilan, semua kita punya karunia itu. Tinggal bagaimana dari kita untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tinggal dari kita bagaimana kita bisa mengerjakan karunia-karunia dari Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini kita sangat butuh karunia dan kuasa. Dalam ayatnya yang ke-8 ini ada dua hal di sana, karunia dan kuasa. Memiliki karunia dan kuasa, dan saya percaya kita semua punya itu, karena Tuhan berkata dalam Kisah pasal tentang pencurahan Roh Kudus, 1 ayat yang ke-8, maka kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kita akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun itu ke atas kita. Sehingga apa? Kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan menjadi saksi Tuhan di mana? Pertama-tama di lingkungan kita, di keluarga kita. Baru kita bisa keluar. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Ketika kita dipercayakan kuasa oleh Tuhan, dikatakan bukan cuma dipercayakan, bagaimana respon kita tentang kuasa itu? Dikatakan kamu harus jadi saksi.
Stefanus, dia mengalami hal ini. Dia penuh dengan kuasa, dia penuh dengan roh, dia penuh dengan karunia. Tetapi dia tidak berdiam, tetapi dia bersaksi untuk Kristus. Dia bersaksi untuk Kristus, menyampaikan hal-hal yang benar. Walaupun banyak orang yang tidak suka. Dan kita mungkin ada yang berharap dan ada yang tidak berharap bahwa saya mau sampaikan kebenaran ini supaya dia bisa berubah. Tetapi sebagaimana kita diajarkan oleh gembala, oleh Bapak Gembala, sampaikan saja, bersaksi saja. Masalah dia mau percaya, dia mau terima atau tidak, yang penting Tuhan katakan, firman Allah katakan, engkau sudah sampaikan. Kenapa? Karena firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kapan dia akan terima, kapan dia akan diubahkan oleh Tuhan, itu kuasa Tuhan. Yang penting dalam hidup kita, Tuhan sudah percayakan karunia itu, Tuhan sudah percayakan kuasa itu dalam hidup kita. Ayo kita kerjakan, ayo kita saksikan, ayo kita sampaikan. Walaupun mereka menolak, ada yang menerima, itulah konsekuensi kita. Yang penting kita jadi saksi, jadi berkat. Haleluya. Yang penting kita jadi berkat bagi mereka. Yang penting kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita jadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Dengan apa? Dengan karunia dan kuasa yang ada dalam hidup kita. Itu karakter-karakter yang ada, karakter-karakter Kristus, karakter-karakter ilahi yang ada dalam kehidupan Stefanus. Nah, bukti Stefanus memiliki karakter Kristus, bukti Stefanus memiliki karakter ilahi dalam hidupnya. Dalam ayatnya yang ke-15 di sana dia berkata bahwa dalam Kisah Rasul 6 ayat 15 berkata, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ini adalah bukti bahwa Stefanus ini memiliki karakter Kristus, karakter ilahi dalam hidupnya. Adalah mereka melihat mukanya seperti muka malaikat. Seperti muka malaikat. Orang-orang yang sedang menghakimi dia, orang-orang yang ada di sidang itu, di sidang mahkamah itu, melihat dia menatap Stefanus. Karena mereka melihat dan mereka menemukan kepada Stefanus bukan kesalahan yang mereka temukan di sana, bukan pelanggaran yang mereka temukan di sana, bukan melawan hukum yang mereka temukan di sana. Justru yang mereka lihat, lah kok Stefanus mukanya seperti malaikat. Pertanyaannya, di mana mereka sudah melihat malaikat? Namun berbicara seperti itu, itulah kemuliaan Tuhan kepada anak Tuhan, kepada orang yang percaya. Dan itu yang dimiliki oleh Stefanus. Allah membuka mata mereka dan melihat karakter Kristus ada kepada Stefanus. Tidak langsung melihat Tuhan, tidak langsung melihat malaikat, namun mereka bisa lihat lewat Stefanus. Karena mereka tahu bagaimana perjalanan Stefanus ini. Mereka melihat, tidak menemukan satu kesalahan pun, namun mereka temukan di sana adalah kebenaran. Kenapa? Karena mereka melihat muka Stefanus, wajah Stefanus seperti malaikat. Haleluya. Kita mungkin banyak persoalan, kita mungkin banyak masalah, kita mungkin ditekan di sana sini, kita mungkin ditekan seolah-olah kita adalah yang kita lakukan itu salah semua. Namun percayalah seperti Stefanus yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa hal-hal karakter ilahi yang ada pada dia itu tidak berdiam, tetapi dia kerjakan. Sehingga apa hasilnya? Apa buktinya? Ini bukan saya yang berkata, saya lihat muka saya, lihat wajah saya seperti malaikat, tetapi justru orang yang melihat dia dan mereka berkata dia seperti malaikat. Dan saya percaya juga di tengah kesulitan apapun, di tengah persoalan, percayalah kalau ada kuasa roh hikmat, karunia-karunia dari Tuhan dalam hidup kita, percayalah kita akan terus mampu berjalan. Kita terus akan mampu dan terus
di dalam perjalanan kekristenan kita menghadapi situasi yang ada. Karena hal-hal inilah yang membuktikan orang yang penuh dengan karunia-karunia dari Tuhan, mukanya seperti malaikat. Dan yang kedua, Stefanus berani bersaksi di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Stefanus mampu bersaksi di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti yang kita sudah baca dari ayat dari pembacaan tadi, ada beberapa orang-orang yang ada di sana yang tidak percaya. Dia berani sampaikan kebenaran, dia berani sampaikan firman, dia berani sampaikan itu kepada mereka. Dan kita juga, karena kuasa itu akan memberi keberanian kepada kita. Kuasa itu akan memberikan untuk supaya kita berani memberitakan, mengabarkan kabar firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Saya percaya setiap kehidupan kita pasti butuh yang namanya karakter ilahi dalam hidup kita. Namun ketika Tuhan percayakan itu, Tuhan percayakan karakter ilahi itu kepada kita, maka kita harus mengerjakannya dalam hidup kita, supaya kita terus diberkati, supaya terus hidup kita orang akan melihat. Bukan tidak mereka tidaklah melihat Yesus langsung, tidak mereka langsung melihat malaikat, tapi lewat kehidupan kita kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan berkati kita. Kita akan berdoa untuk firman Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Kita mau berdoa, biarlah karunia-karunia Allah, kuasa, otoritas itu ada dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, dalam nama Yesus, kebenaran-Mu sudah disampaikan kepada kami, firman-Mu sudah disampaikan kepada kami. Ngambil satu contoh dari orang yang Engkau pakai, yaitu seorang Stefanus. Bagaimana Engkau mengaruniakan kepada dia kuasa, otoritas, dan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan kami percaya kami juga yang ada di tempat ini, di jemaat GPD Kota Wisata, kami akan memiliki karakter-karakter Kristus dalam hidup kami, sehingga nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami, sehingga nama-Mu diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami melangkah maju terus ke depan bersama dengan kuasa Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang menghadapi situasi keadaan yang ada. Tapi kami percaya Tuhan izinkan itu ada, Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan kepada kami. Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan juga yang akan menuntun kami supaya kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati setiap pergumulan kami, berkati setiap apa yang menjadi seruan kepada kami, kepada Engkau. Seruan-seruan yang kami naikkan, kami percaya Engkau lah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima, dan kami percaya itu akan menjadi rema dan terus akan berkarya dalam hidup kami, sehingga kami bukan jadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah bersyukur dan berdoa, kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Puji Tuhan, merasakan berkati dengan firman Tuhan, amin. Dan untuk selanjutnya, persembahan bisa melalui transfer. Untuk operasional atau pembangunan gereja bisa melalui rekening 1281 455 872 atas nama Dedi Chandradinata. Dan untuk persepuluhan bisa ke rekening 7400516574 atas nama Yanca Manurek. Untuk pengumuman saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati pada siang hari ini. Untuk pengumuman kita adalah
hari Rabu nanti sore kita tetap ada ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi ibadah online anak-anak sekolah minggu bisa dibuka dari link YouTube KP Pelnap GPDI. Ada linknya ya, tapi kalau susah langsung cari KP Pelnap GPDI di link YouTube jam 4:30 sore. Jadi kami harapkan seluruh orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak ingatkan anak-anak dan kalau perlu dampingi anak-anak untuk bisa mengikuti ibadah anak-anak online sore nanti jam 4:30 sore. Nah kemudian untuk hari Rabu kita tetap ada komsel masih online lagi ya, komsel online pada hari Rabu melalui link line group call ya. Jadi bagi bapak ibu saudara sekalian yang memang belum ada account line bisa download dan setelah itu mendaftarkan diri. Nanti Pak Cipto maupun saudara Yoyo akan bisa menginvite supaya masuk di dalam grup komsel ini. Jadi setiap hari Rabu jam 7:30 malam komsel online melalui line group call. Kemudian untuk hari Sabtu kita tetap ada doa pagi. Hari Sabtu doa pagi di rumah masing-masing jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Jangan lupa ya. Jadi seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ambil waktu jam 6 sampai dengan jam 7 pagi setiap hari Sabtu kita lakukan doa pagi di rumah masing-masing. Dan pada hari yang sama, hari Sabtu jam 6:30 malam jangan lupa ibadah YMB masih online juga ya. Jadi ibadah YMB online jam 6:30 malam melalui link YouTube-nya GPDI Kota Wisata. Jadi jangan lupa seluruh pemuda, remaja. Nah kalau online ini berarti oma-oma, opa-opa semuanya bisa ikut bergabung ya, bisa ikut menyaksikan atau mengikuti acara ibadah YMB ini supaya kita semuanya menerima berkat yang sama. Untuk minggu depan kita masih melakukan ibadah online lagi seperti biasa jam 10 pagi ibadah online. Jadi jangan lupa terus bawa di dalam doa untuk seluruh kegiatan kita, ibadah kita. Kemudian kami juga mengingatkan untuk mesbah doa setiap hari, setiap malam lakukan dengan keluarga masing-masing di rumah dan setiap sore kita akan kirimkan ayat-ayat acuan untuk perenungannya setiap malam. Jadi mungkin itu saja pengumumannya. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Kalau tidak ada, langsung saya serahkan kepada Bapak Gembala saja. Ya, silakan. Terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Jemaat Tuhan di rumah, kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua bersyukur kepadamu ya Bapa, buat segala kasih karunia-Mu bagi kami. Kami dapat beribadah kembali bersama-sama, meninggikan Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, dan Engkau yang sudah menebus kami. Terima kasih, doa kami sepanjang minggu ini, segala aktivitas yang akan kami lakukan ya Tuhan, baik aktivitas jemaat-Mu, dalam pendidikan anak-anak, dalam pekerjaan yang di rumah, pekerjaan di toko, pekerjaan di kantor, atau apapun usaha yang dikerjakan sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tetapkan langkah-langkah hidup kami supaya kami dapat berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian segala aktivitas pelayanan kami juga kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Mari kami mohon Roh Kudus berkaryalah dalam setiap aktivitas kami. Kami boleh menikmati pengalaman-pengalaman dengan Engkau dalam setiap aktivitas-aktivitas kami jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, doa kami, beri hikmat terus kepada pemerintah kami, kesehatan menjadi bagian mereka, sehingga mereka dapat menjalankan segala tugas-tugas mereka dalam pimpinan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah pemerintah kami, keputusan demi keputusan yang mereka ambil sudah dalam seizin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati terus para tim medis kami ya Tuhan. Mereka terus bekerja untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka, dan Tuhan yang menyembuhkan semua para pasien-pasien yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anak-anak-Mu yang telah melayani saat ini, balas berkat bagi mereka ya Tuhan. Tanggung jawab yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan yang ada di rumah,
Kami berdoa, kalau ada saudara di antara saudara perlu didoakan, saya akan berdoa dari tempat ini, angkat kedua belah tangan saudara untuk didoakan. Ada pergumulan-pergumulan bagi jemaatmu ya Bapa, baik dalam ekonomi mereka, dalam kesehatan, dalam pendidikan, atau apapun yang sedang mereka gumulkan. Hamba serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau turun tangan yang didoakan. Khusus yang sakit kami berdoa, biar bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhkan yang sakit. Terima kasih, kami bersyukur buat rangkaian ibadah kami. Pertemukan kami pada ibadah yang akan datang ya Tuhan. Dalam ibadah-ibadah online kami telah menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga yang memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.